terima kasih Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Biar isi hati-Mu disampaikan buat kami pagi hari lewat hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur cita. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pak. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Iya, saya nggak bisa lihat apa-apa. Apakah suara saya kedengaran, rekan-rekan? Oke ya, bagus ya, Liwanti. Oke. Saya mulai aja. Kita doa ya sebentar. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Bapak, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu. Taruh pesan-pesan-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Biar firman-Mu menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Memberi pengharapan kepada yang berputus asa. Engkau bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pesan doa kami. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan, amin. Haleluya. Jadi jangan terganggu ya rekan-rekan kalau ada suara cet itu pesugihan saya yang bersayap. Kalau ada suara kukuk, nah itu pesugihan saya yang yang kakinya 4 ya. Jadi memang saya banyak pesugihan di sini ya, tuh ya kan? Dipanggil langsung dia. Nah, saya percaya dan saya berharap kita semua hari ini ada sebagaimana ada karena semuanya kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita walaupun banyak masalah, persoalan, kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, menyertai, meluputkan, bahkan memelihara kita. Nah, kalau hari-hari ini kita boleh berada ya di tengah-tengah kesukaran gitu, ada banyak masalah yang kita hadapi, saya percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan gerejanya. Dan satu yang Tuhan mau lihat, ada pengharapan ya, ada kekuatan dari Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita ya. Maksud daripada masalah-masalah yang ada dalam hidup kita itu apa maksudnya ya? Kita buka Alkitab kita 1 Petrus 7 ya, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 ya. Maksud masalah-masalah yang kita hadapi itu apa gitu. Dan ini nggak mungkin kalau nggak lewat masalah, harus lewat masalah, harus lewat kesukaran dalam hidup kita. Nah, maksudnya ini Saudara. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita ya? 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini dia. Jadi kenapa kita harus menghadapi masalah, kesukaran ya? Nah, ini dia. Jadi dari apa yang terjadi ya saat-saat ini, Tuhan mau lihat apakah iman kita tetap kuat atau tidak ya. Apakah kita tambah menyala-nyala atau kita malah menjadi lemah. Tetapi harapan daripada Tuhan adalah maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Haleluya ya. Jadi kita harus bersyukur ya sama masalah, karena melalui masalah itu bisa membuktikan kemurnian iman kita. Haleluya. Nah, bagaimana kita ini tema khotbah saya hari ini, menang ya, menjadi pemenang gitu ya. Bagaimana kita menjadi pemenang gitu ya. Kita baca Alkitab kita 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, siapa yang memelihara kita? Iya, Tuhan. Jadi kalau kita sebagaimana kita ada hari ini, karena Tuhan yang memelihara kita.
Dan Tuhan mau, firman Tuhan mengatakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ini dia nih ya. Yang pertama, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mari kita serahkan kekhawatiran kita hari-hari ini kepada Tuhan. Kalau kita mau menang, serahkan kekhawatiranmu. Jangan dipegang, jangan kita hidup dalam kekhawatiran. Mulai serahkan. Karena kekuatan kita terbatas, kepandaian kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan dialah yang memelihara kita. Haleluya ya. Haleluya. Ya, sementara kita menyerahkan ya kan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ayat 8 berkata gini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang yang dapat ditelannya, saudara. Ya, hari-hari ini ya, roh ketakutan, kekhawatiran ya membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita khawatir ya, membuat kita ketakutan ya. Tetapi ingat, itu singa ompong, singa yang udah nggak ada giginya. Ya, saudara mau berani digigit singa gitu, tapi singa ompong, jadi nggak usah takut ya. Kalaupun dia pakai gigi palsu itu. Karena Alkitab berkata, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara. Ya, membuat kita takut, membuat iman kita lemah, gitu ya. Membuat kita nggak berharap sama Tuhan, membuat kita bimbang hati kita untuk terus percaya sama Tuhan. Itu tujuannya, saudara, singa mengaum-ngaum. Sebab itu Petrus menasihati kita, serahkanlah kekhawatiranmu. Amin. Mulai hari ini serahkanlah segala, mau biaya sekolah kayak, mau tabungan yang mulai menyusut kayak, mau toko yang kayaknya sepi kayak, mau usaha yang kayaknya nggak berjalan dengan baik hari-hari ini, mulai serahkan, berdoa, serahkan, percaya sama Tuhan. Jangan bimbang, karena tujuan singa mengaum-ngaum, iblis berkeliling adalah untuk kita bimbang, untuk kita nggak percaya. Ya, ayat ke-9 berkata, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, nggak cuma di Mangga 2, nggak cuma di Sunter, di Tanah Abang juga. Ya, nggak cuma di Sunter, di Mangga 2 Tanah Abang, Indonesia juga. Nggak cuma Indonesia, kita berkata gini, di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau saudara ngomong, Pak, hari ini banyak masalah, seluruh dunia lagi banyak masalah. Nggak cuma kita aja yang banyak masalah. Tetapi semuanya, seluruh dunia lagi menghadapi masalah. Dan manfaat atau fungsi dari masalah, tujuan daripada masalah ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sebab itu saya berharap, ya, kita orang-orang percaya hari-hari ini, roh kita tidak menjadi lemah, tetapi roh kita tetap menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Haleluya ya. Yang pertama untuk kita jadi pemenang dalam masalah kita apa? Serahkan kekhawatiranmu. Karena kekhawatiran itu menjadi satu kelemahan ya, satu titik yang diincar oleh singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita serahkan, kita jadi enak karena kita tahu ya, kemenangan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, serahkanlah kekhawatiranmu, ya, jangan kita kena intimidasi. Ya. Jangan kita kena intimidasi. Caranya bagaimana? Perkatakan firman, perkatakan janji-janji Tuhan. Ya. Jangan sampai kita ini kena intimidasi, hidup dalam ketakutan. Pak, saya nggak takut, ya kan? Tetapi nggak lama kemudian telepon, Pak, asam lambung saya naik. Asam lambung bukan karena lapar, saudara. Asam lambung karena stres di alam bawah sadar. Banyak masalah, ya. Jadi jangan bilang, Pak, saya nggak stres, tapi besok bilang asam lambung, ya kan? Itu stres ya, depresi di bawah alam sadar itu, ya kan? Kepikiran terus gitu. Kita harus serahkan aja segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lawan dia dengan firman Tuhan. Sebab itu baca firman Tuhan hari-hari ini, banyak baca firman Tuhan supaya kita tahu janji-janji Tuhan gitu ya.
Jangan sampai kita seperti gini, saudara, seperti burung yang ditaruh di dalam sangkar besi. Ya, ditaruh di dalam sangkar besi, kemudian didekati kucing, kemudian burung itu panik. Dia mulai nabrak kanan, nabrak kiri, nabrak kanan, ya. Akhirnya kukunya copot, bulunya rontok. Kemudian paruhnya luka, bisa paruhnya patah. Kenapa? Saking takutnya. Gitu. Padahal apa? Burung itu ditaruh di sangkar besi, di mana kucing tidak bisa memakannya. Kucing cuma bisa mendekat aja, saudara. Untuk menjangkau kita nggak bisa, ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya harus seizinnya Tuhan, ya. Seperti kisah Ayub kan, boleh engkau ya menyentuh hartanya, boleh engkau menyentuh tubuhnya, tapi engkau nggak boleh menyentuh nyawanya. Ya, jadi semuanya, semua yang terjadi dalam hidup kita itu, saya percaya atas seizinnya Tuhan. Jadi mari kita serahkan aja. Kalau kita kira, aduh Tuhan saya nggak tahu Tuhan, saya khawatir ini, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mari kita bersyukur sama Tuhan. Kita serahkan masalah kita, kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua apa? Bersyukur kepada Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita hari-hari ini bersyukur aja sama Tuhan. Ya, saya percaya mukjizat terjadi waktu kita mengucap syukur. Ya, Rasul Paulus waktu mengucap syukur, kemudian mukjizat terjadi. Ya, sendi-sendi penjara mulai goyah. Ya, ada gempa bumi. Ya, waktu Tuhan Yesus mengucap syukur, ya, 5 roti 2 ikan. Dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Di dalam pengucapan syukur, ada mukjizat Tuhan. Percayalah, waktu kita mengucap syukur, ada kemenangan dalam hidup kita. Mulai mengucap syukur aja, Tuhan Kau baik. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Semuanya ini aku tahu, Tuhan tetap menyertai aku. Ya. Ya. Jadi mari kita mulai berkata, ya, seperti orang Jawa, kalau ketabrak kakinya patah, untung cuman patah, gitu ya. Untung gitu, nggak lepas, cuma patah, gitu kok. Patah aja masih untung gitu, katanya nggak lepas. Kalau lepas lebih bahaya, ya. Kalau cuma patah bisa disambung, nah, gitu ya. Untung gitu ya. Jadi mari kita bersyukur, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan buat semua yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur mengandung, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Waktu kita mampu bersyukur. Sebab itu selalu Tuhan berkata apa? Waktu kita di tengah-tengah penderitaan kita, naikkanlah ucapan syukur. Bersyukur. Kemudian yang selanjutnya apa? Untuk kita menjadi pemenang di hari-hari ini, yang selanjutnya adalah suami istri. Ya, suami istri harus saling membantu. Jangan dalam kondisi seperti ini, suami disalah-salahkan istri. Atau istri disalah-salahkan suami. Justru dalam keadaan seperti ini, suami istri nggak boleh nggak solid, nggak boleh nggak rukun. Harus rukun. Ya. Pengkhotbah. Ya. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 12 berkata gini. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, ya, dan bila mana seorang bisa dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, ya. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini dia nih. Jadi hidup kita, keluarga kita akan menjadi pemenang. Waktu apa? Di tengah-tengah kondisi seperti ini, ya, suami dan istri saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, bekerja sama. Haleluya. Saya percaya mukjizat terjadi. Ya, haleluya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yang keempat, Matius 25 ayat 21. Saya akan bacakan. Ya.
Matius 25 ayat 21. Saya akan bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara kecil. Saudara, setia dalam perkara kecil, ini berbicara tentang mamon. Ya, berbicara tentang keuangan kita. Artinya apa? Keuangan kita harus hari-hari ini harus dimanajemenin dengan baik. Ya, dalam kondisi seperti ini, mari kita mengatur keuangan kita. Ya, keluarkan duit ya, waktu hal itu menjadi memang penting dalam hidup kita. Tetapi tahan, jangan keluarin pengeluaran kalau hal itu nggak penting dalam hidup kita. Kalau cuma pengen gitu ya, nggak usah keluarin dulu. Tetapi kalau hal itu penting, mari kita keluarin. Nah, orang Yahudi itu menjadi, dia kan bangsa terkaya hari-hari ini. Bukan karena dia bangsa yang pintar, saudara. Hasil survei di dunia gitu, bangsa yang paling pintar, IQ-nya paling tinggi mana? Bukan Israel. Ya, bukan Israel. Ya, Israel malah nomor sekian, saudara. Ya, jadi Israel itu bukan orang yang gini punya IQ paling tinggi Israel, paling pintar Israel, enggak, saudara. Hasil survei di dunia justru bangsa yang paling pintar ya, yang IQ-nya rata-rata paling tinggi gitu. Kalau nggak salah itu malah Korea Selatan, kalau nggak salah. Ya, tetapi kenapa bangsa Israel menjadi sangat kaya? Rupanya bangsa Israel punya ayat ini, saudara. Dia memanajemeni keuangannya dengan baik. Dia tahu bagaimana memanage keuangannya sesuai dengan firman Tuhan. Apakah hari-hari ini dalam kondisi sukar, dalam kondisi nggak baik, kita memanage keuangan kita seperti firman Tuhan? Apakah kita memanage keuangan kita dengan baik? Nah, ini penting. Kenapa? Karena di tengah-tengah kondisi seperti ini tadi, Tuhan mau lihat ya kemurnian iman kita kepada Tuhan. Nah, itu yang paling penting dalam hidup kita. Ya, itu paling penting dalam hidup kita. Mari kita buktikan gitu. Mari kita menjadi orang-orang yang terbukti bahwa iman kita kepada Yesus itu tidak bisa diruntuhkan gitu, tidak bisa dilemahkan dengan semua penderitaan, masalah persoalan yang ada di dunia ini. Justru sebaliknya, melalui masalah persoalan kesukaran yang ada, iman kita bertambah kuat. Wah, kalau ini terjadi dalam hidup kita, saudara, itu tadi singa yang mengaum-ngaum iblis itu akan stres, saudara. Kenapa? Dia memberi masalah supaya orang percaya kehilangan imannya, tetapi di luar dugaan si singa mengaum-ngaum tadi, waktu orang percaya diberi masalah, makin banyak masalah, imannya malah tambah kuat. Gantian loh, saudara. Nanti iblis yang masuk rumah sakit jiwa. Nanti iblis yang depresi dia karena dia menghadapi orang-orang beriman dengan salah perhitungan. Mari kita buat iblis apa? Terkapar. Ada lagu gitu. Kita buat iblis gemetar. Ini artinya ini. Yaitu kita membuktikan bahwa iman kita tidak bisa hilang. Iman kita nggak bisa lemah karena masalah persoalan dalam hidup kita. Kenapa orang Kristen seringkali dia lemah, dia kehilangan iman? Karena dia salah konsep dalam kekristenannya. Dia salah ngerti dalam kekristenannya. Orang Kristen suka berpikir gini, kalau saya banyak doa, maka saya nggak ada masalah. Kalau saya banyak menyembah Tuhan, maka masalah akan diusir oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi seakan-akan doa kita, pembacaan firman kita itu menjadi gitu ya, membuat kita untouchable ya, menjadi tak tersentuh oleh masalah gitu. Sebab itu kita berdoa. Nah,
Waktu yang kita menghadapi, waktu kita banyak berdoa, waktu kita baca firman, waktu kita rajin persekutuan doa, ibadahnya rajin, kok masalah tetap ada? Wow, kemudian hamba Tuhan bilang gini lagi, iya, kalau engkau sudah rajin beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, masalah ada dalam hidupmu, itu bukan masalah besar, itu udah disaring sama Tuhan. Engkau dikasih masalah yang kecil, engkau dikasih masalah yang ringan. Itu konsep dari mana lagi? Kerohanian kita, bobot persekutuan kita sama Tuhan, tidak menghilangkan masalah dalam hidup kita. Malah mungkin jadi semakin banyak masalah dalam hidup kita. Malah mungkin jadi masalah yang kita hadapi lebih besar daripada masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, nggak punya persekutuan yang baik sama Tuhan. Bisa jadi malah seperti itu. Kenapa? Tuhan berjanji gini, apapun masalah yang dalam hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Itu janji Tuhan. Sebesar apapun masalah yang ada dalam hidup kita hari ini, Tuhan berjanji, Dia menyertai hidup kita. Ini yang penting dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena ini yang penting dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, yes. Masalah boleh segede gunung Galunggung. Masalah boleh segede gunung Sahari. Tapi kita yang tapi Tuhan menyertai kita. Gunung Galunggung, gunung Sahari, kita perintahkan campakkan ke laut. Dan Dia akan mengikuti perkataan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dulu di Tanah Abang, itu ada seorang bapak. Bapak ini saya luar biasa dan saya sangat menghormati dia. Karena Bapak ini gini, bagi saya, Bapak ini orang yang membawa hadirat Tuhan dimanapun dia berada. Kalau dia datang doa, sudah doa, itu, wah, hadirat Tuhannya kuat, saudara. Kalau dia cool, saudara, saya suka ikut coolnya dia. Dia orangnya biasa aja, saudara. Tetapi waktu dia nyanyi, hadirat Tuhan itu kuat, saudara. Dan saudara tahu, coolnya dia itu orang-orang yang gini, jujur saya nggak bisa pegang. Orang-orang bapak-bapak yang, aduh, gitu ya, yang sulit dipegang gitu. Pemuda-pemuda yang susah saya dekati gitu ya. Yang karakternya itu kayaknya bagi saya ini karakternya aneh-aneh ini orang. Tetapi yang luar biasa, sama ini bapak, itu tunduk semuanya. Dan bisa diatur. Dan yang luar biasa lagi, anak orang-orang yang seumuran lebih tua dari bapak ini, itu hormat sama dia, yang lebih muda, itu menganggap dia papanya. Wah, luar biasa. Nah, ini orang yang membawa hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh, kalau doa sungguh-sungguh, saudara. Setiap jam 3 pagi dia udah doa, dia baca firman. Wah, tetapi mendadak, waktu Sinja, saya ingat waktu itu waktu Sinja, jam 2 siang, mendadak. Itu anak pertamanya laki-laki, itu umur sekitar 23 tahun, itu meninggal. Mendadak Sinja, saya jam setengah 3 di bel. Pak Min, anak bapak ini meninggal. Mendadak, tadi malam masih sehat, tadi pagi masih minum kopi, jam 2 meninggal. Wah, waktu meninggal, saya sedih. Dan saya sorenya harus ke rumah duka, ketemu ini bapak. Dan jujur saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya nggak punya kata-kata untuk menghibur bapak ini. Bapak ini orang yang luar biasa, membawa hadirat Tuhan, tetapi kok mendadak anaknya Tuhan panggil. Kata-kata penghiburan apa yang akan saya ucapkan kepada Bapak ini? Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Tetapi kan jam 7 saya harus ketemu Bapak ini. Mau nggak mau di rumah duka saya datang. Ketemu Bapak ini. Waktu ketemu Bapak ini, saya salami. Saya nggak bisa ngomong. Dan Bapak ini senyum sama saya. Waktu Bapak ini senyum, saya heran, kok Bapak ini senyum? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuman, Pak, saya turut bersimpati. Nggak ada firman yang keluar. Nah, beberapa waktu kemudian, beberapa waktu mungkin 3 bulan setelah itu, saya baru berani nanya sama ini Bapak. Pak, saya mau tanya.
Bagi saya, mungkin di pikiran saya, Bapak waktu itu akan sangat depresi karena mendadak anak Bapak nggak ada. Tetapi waktu di rumah duka, kenapa Bapak bisa senyum? Saya lihat muka Bapak bisa cerah. Apa yang terjadi dengan Bapak? Dan Bapak ini bilang gini, Pak Min, waktu itu saya nggak tahu kenapa hati saya dipenuhi damai sejahtera dari surga. Wow, saya kaget waktu dengar begitu. Saya baru sadar, Pak Min, dia bilang gitu. Waktu itu saya dapat kekuatan dari Tuhan. Ini dia. Jadi banyak persekutuan sama Tuhan, itu tidak menghilangkan masalah dalam hidup kita. Tetapi dekat sama Tuhan, punya persekutuan sama Tuhan, itu membuat kita kuat menghadapi masalah. Amin. Membuat kita sanggup menghadapi masalah. Kayaknya orang lain bilang gila, dia pasti gila, dia pasti stres. Tetapi dia nggak tahu, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Masalahnya nggak berubah. Tetapi diri kita berubah. Ada kekuatan dari Tuhan Yesus yang menguatkan hidup kita. Ini yang luar biasa. Itulah sebabnya. Mari kita bangun persekutuan kita sama Tuhan. Mari kita banyak doa, banyak baca firman. Kenapa saudara? Kita nggak ngerti ke depan ini apa yang kita hadapi. Apakah kesukarannya akan lebih ringan? Apakah kesukarannya akan lebih berat? Kita nggak tahu. Bahkan 1 jam ke depan, apa yang terjadi dengan hidup kita nggak tahu. Supaya kita tetap kuat. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan waktu kita punya persekutuan yang baik sama Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mengucap syukur. Karena saya tahu Tuhan selalu menolong kita. Ya, saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan satu lagu ya yang memberkati saya. Saya akan nyanyikan, Bapak Ibu Saudara semua bisa ikuti ya, bisa ikuti. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita katakan bersama, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari katakan bersama-sama, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagamu.
akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Kami bersyukur. Oh, raya lama. Tuhan namamu berdoa, Tuhan jamah. Tuhan jamah setiap kami yang lemah hari-hari ini. Tuhan jamah. Tuhan jamah, biar yang lemah menjadi kuat. Menjadi kuat. Yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan hiburkan, Tuhan hiburkan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau memelihara kami, Engkau memelihara kami, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau melindungi kami. Biar setiap kami bebas dari rasa khawatir hari-hari ini.
Biar setiap kami bebas dari rasa takut. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian yang mendatangkan damai sejahtera. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit hari-hari ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sembuhkan mereka. Sembuhkan, jantung disembuhkan, stroke disembuhkan. Oh, darah tinggi, darah rendah, gula, kencing manis disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan yang sakit COVID, Tuhan lawan dalam nama Yesus. Mereka menjadi sembuh, kuat dalam nama Yesus. Yang sakit ekonomi, Tuhan lawat. Pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati khususnya hamba-Mu, Bapak Pratama Budiman. Terima kasih Tuhan, berkati dengan kesehatan hari-hari ini, kekuatan. Berkati keluarga, usahanya, penggembalaannya, Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa, biar seluruh jemaat GBI Mangga 2, semua baik-baik, tanpa kekurangan suatu apa. Semua diberkati, mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pembebasan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Thank you, Pastor Mintarjo. Tuhan Yesus memberkati.